Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan tanaman mati, melainkan tanaman yang semua daunnya terontok pasca turun cangkok. Kondisi seperti ini sering dan umum terjadi. Turun cangkok sekitar 1 minggu yang lalu, beberapa daun mengalami kerontokan dan memang ada yang sengaja kami pangkas. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tips bagaimana caranya segera memunculkan tunas baru atau daun baru dalam waktu sekitar 12 hari supaya kita tidak terlalu menunggu lama untuk memunculkan tunas atau daun barunya. Dan inilah hasil akhirnya, tunas baru bermunculan, bahkan ini bisa dikatakan cukup lebat. Tunas yang baru muncul juga tampak terlihat sehat. Lalu bagaimana tata caranya? Kembali lagi ke awal, ini merupakan objek tanamannya. Untuk tanaman sebelah ini sama sekali tidak ada satu lembar daun pun. Artinya semua daun mengalami kerontokan pasca turun cangkok. Ada 2 objek tanamannya dan usia turun cangkoknya pun sama, yaitu dari turun cangkok sampai saat ini adalah 7 hari. Untuk tanaman ini masih menyisakan beberapa lembar daun, namun memang dominan tanaman ini mengalami kerontokan daun. Kami tunjukkan media tanamnya dan ini terlihat tampak masih baru karena memang usianya baru 7 hari pasca turun cangkok. Langsung saja kami mulai eksekusinya. Yang kami lakukan adalah pemberian dari hormon tunas. Hormon ini kami racik sendiri dan sering kami gunakan. Penggabungan dari 3 ZPT sekaligus, yaitu Tidiazuron, Gibberellin, dan juga Auxin. Tata cara peracikannya sudah pernah kami upload, seperti ini judulnya. Pernah pula kami gunakan untuk memunculkan tunas dan hasilnya sangat memuaskan, seperti ini judulnya. Cara pemberiannya pun cukup mudah, yaitu dengan cara disemprot, dan ini sudah kami siapkan alat semprotnya. Alat semprot bervolume 1 liter. Masukkan larutan perangsang tunas ke dalam wadah. Tidak perlu dicampur air karena bahan ini siap untuk digunakan. Kembali ke objek tanamannya, ini kondisi sebelum kami lakukan penyemprotan dengan ZPT untuk merangsang pertumbuhan tunas. Semprot seluruhnya ke bagian tanaman, terutama di bagian garis tunas yang disitu merupakan titik tumbuh tunas baru. Lakukan penyemprotan di pagi hari. Dan ini kondisinya pasca kami melakukan penyemprotan. Sebagian besar tanaman ini tampak sudah basah karena memang sudah kami lakukan penyemprotan. Penyemprotan cukup dilakukan 1 kali saja, yaitu di awal. Kemudian kami lanjut untuk eksekusi penyemprotan pada objek tanaman yang kedua. Tata cara semprotnya juga sama, usahakan merata di semua batang tanaman. Ini kondisi di saat kami telah melakukan penyemprotan pada objek tanaman yang kedua. Ini juga sudah tampak bagian dari percabangan tanaman ini sudah basah, sama halnya dengan objek tanaman yang pertama. Kemudian kami berikan catatan, jangan memberikan hormon tunas ini pada tanaman yang baru saja turun cangkok. Karena tanaman yang baru saja turun cangkok lebih penting untuk membentuk perakaran terlebih dahulu. Biarkan energinya fokus untuk pembentukan akar daripada pembentukan tunas supaya tanaman lebih siap. Dan berikut update-nya setelah 10 hari pasca aplikasi pemberian hormon tunas. Kami perlihatkan terlebih dahulu secara detail untuk objek tanaman yang pertama. Di usia 10 hari pasca penyemprotan hormon tunas, ini tampak respon dari tanaman sudah mulai keluar tunas baru ataupun daun baru. Meskipun masih kecil, namun di sini sudah tampak titik-titik tumbuh tunas baru dan relatif banyak. Nanti kami akan update kembali untuk 2 hari ke depan untuk melihat perkembangan dari pertumbuhan tunasnya. Kemudian ini adalah objek tanaman yang kedua dan penempatannya kami coba ditempatkan di tempat panas. Untuk tanaman yang ini justru lebih jelas pertumbuhan tunasnya, artinya ini tunas sudah tumbuh lebih besar daripada objek tanaman yang pertama. Tunas hampir tumbuh di semua bagian percabangan pada tanaman ini. Lokasi memang kami buat terpisah untuk tanaman ini di tempat yang panas, karena kami rasa tanaman ini sudah sehat dan siap ditempatkan di tempat panas. Lanjut update 2 hari kemudian atau 12 hari pasca pemberian hormon tunas. Dan ini merupakan objek tanaman yang pertama. Kami akan coba perlihatkan secara lebih detail. Tunas baru yang muncul ini lebih jelas dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Tunas yang baru memang banyak bermunculan di titik-titik pertengahan percabangan karena
hormon perangsang tunasnya kami berikan secara semprot, kemungkinan dari kami bagian yang terkena semprot dan di situ ada titik tumbuh tunas, maka respon tanaman akan segera memunculkan tunas. Lanjut ke objek tanaman yang kedua, pastinya tunas baru yang muncul akan lebih jelas karena 2 hari sebelumnya tunas yang baru muncul juga lebih jelas. Kemudian daun yang masih tersisa pada saat turun cangkok di sini kondisinya juga masih segar. Untuk tanaman ini tunasnya tumbuh lebih cepat dibandingkan yang pertama. Kemungkinan kami karena ini kami tempatkan di tempat panas, sementara objek tanaman yang pertama masih kami tempatkan di tempat yang teduh. Kondisi tanaman juga tampak lebih sehat. Di sini tunas barunya muncul hampir di semua ranting. Saran dari kami, ketika tunas sudah mulai bermunculan dan tidak beraturan, lakukan sortir sedini mungkin, buang tunas-tunas yang sekiranya tumbuh tidak beraturan, sisakan 2 atau 3 pada titik tumbuh tunas baru. Karena jika dibiarkan, maka pertumbuhan dari tunas itu akan terhambat. Efek kompetisi nutrisi pada ranting atau tanaman tersebut. Buang tunas yang berada di bagian bawah atau bagian yang tidak kita inginkan. Seperti biasa, ini kami tunjukkan penunjuk waktu bahwa saat penyemprotan kami lakukan pada tanggal 16 Mei. Ini petunjuk waktunya. Kemudian ini update hari ke-12 bahwa video ini kami buat pada tanggal 28 Mei. Ini petunjuk waktunya. Demikian penggunaan hormon tunas untuk segera memunculkan tunas baru pada tanaman pasca turun cangkok. Semoga bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.